Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan tadi salah satu ayat ataupun dua ayat ya, di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 155 dan 156. Ya. Ini kaitannya dengan bahwa kita sebagai manusia ini diadakan ujian oleh Allah ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya. Tapi walaupun bagaimana, karena itu ujian dari Allah, kita harus terima dengan sabar dan ikhlas. Dan tentunya kita nggak usah ragu-ragu akan ujian tersebut, karena Allah menguji tak mungkin di luar batas kemampuan kita. Yang penting kita bersabar dalam mensikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ujian tersebut juga ada unsur kebenarannya. Maksudnya diuji dengan keimanan ketakwaan kita bagaimana. Kalau kita diuji dengan sabar, ikhlas, menerima, insya Allah ya, kita akan setingkat lebih tinggi keimanan kita, ataupun keimanan kita akan menjadi meningkat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mensikapi hidup ini kita pun tidak boleh bersifat was-was ataupun ragu-ragu ya. Kita harus yakin ya, bahwa Al-Quran dan hadis itu mutlak kebenarannya ya. Karena walaupun bagaimana, petunjuk dalam hidup dan kehidupan ini adalah Al-Quran dan hadis ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara kepadamu yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis ya. Dalam Al-Quran dikatakan al-haq min rabbikum fala takunanna minal mumtarin ya, al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu kebenaran itu memang datangnya dari Allah. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu ya, untuk melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun apa-apa yang di dalam Al-Hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jabarkan tentang ujian manusia itu memang tidak ada habisnya ya. Ujian itu terus menerus ya, sepanjang hayat ya. Satu selesai nyusul satunya, satu selesai nyusul satunya. Jadi ujian itu sama dengan masalah dalam hidup ya. Kita tidak boleh istilahnya itu lari dari masalah, tapi kita harus mensikapi masalah itu tentunya dengan sikap yang bijaksana, dengan selalu berorientasi ya, memohon kepada Allah dengan mengerjakan sholat ya, dan juga dengan kesabaran ya. Karena Allah pun perintahkan ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri was sholah,
Minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Karena sholat itu juga merupakan suatu pekerjaan, ya, yang mana pekerjaan tersebut juga dicantumkan dalam Al-Quran. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang khusyuk. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ya, yang tadi sudah saya sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwanakum bisay'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin. Lanjutan ayat 155. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ dikatakan oleh Allah akan dicoba dengan cobaan, yaitu sedikit ya, sedikit. Nah, ini sedikit ya, sedikit, kemudian sedikit apa? Sedikit takut. Takut begini, takut begitu, takut begini, takut begitu ya. Kemudian takut kelaparan bisa jadi ya. Kemudian takut kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar yaitu orang yang apabila kena musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya cobaan ataupun ujian ya, itu bisa jadi ya kekurangan, bisa juga kelebihan, juga merupakan suatu ujian. Jadi kalau kita diberi mungkin rezeki banyak, itu juga ujian. Diberi rezeki sedikit, itu ujian ya. Kemudian diberi kepandaian, kepintaran ya, kelebihan apapun ya, ataupun kekurangan apapun, itu hakikatnya juga merupakan suatu ujian. Dan kita harus berusaha untuk mensikapi bahwa semua cobaan, semua ujian ya, itu insya Allah kalau kita mau berupaya untuk bersabar dan selalu memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah ya, apapun permasalahan yang kita hadapi ya, cepat atau lambat itu akan selesai ya, dengan catatan kita tidak boleh lari dari suatu masalah. Karena kalau kita lari dari masalah itu justru ya, kita akan menumpuk-numpuk masalah. Namanya numpuk-numpuk masalah, insya Allah ya, nanti berakibat ya, ketidakberhasilan ya, kebingungan, bahkan bisa jadi kegagalan yang ia peroleh. Jadi mari sama-sama kita mensikapi apapun yang kita hadapi ya, di kehidupan apapun yang kita hadapi, mari kita berusaha untuk dapat menyelesaikannya, tentunya dengan mencari solusi terbaik. Di samping kita memohon petunjuk kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat, ya tentunya kita berusaha juga untuk berkomunikasi dengan orang lain. Siapa tahu kalau kita berkomunikasi dengan orang lain atau ahlinya,
insya Allah kita akan menemukan titik temu di dalam mencari solusi permasalahan yang kita hadapi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan modal sabar mengerjakan sholat dan minta tolong ya, kepada saudara kita yang mungkin ya, dia itu memang ahlinya ya, maka permasalahan itu akan dapat kita selesaikan dengan baik ya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus menerima dengan lapang dada, ikhlas bahwa inilah yang harus kita hadapi dan inilah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh prasangka ya yang tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita terlalu banyak istilahnya itu mengeluh, kok permasalahan saya nggak ada habisnya, kok permasalahan saya nggak ada habisnya. Nah, kalau permasalahan saya nggak ada habisnya, itu saya terus ya, akan membuat kita menjadi tambah sedih dan tambah sedih. Ya. Jadi tak satu pun ya di muka bumi ini orang yang lepas dari suatu masalah. Ya. Bahkan hidup itu sendiri merupakan suatu masalah. Ya. Hidup itu merupakan masalah karena harus kita perjuangkan ya, dan harus kita pertahankan untuk hidup dan kehidupan ini demi untuk capainya suatu tujuan. Dan tujuan kita hakikatnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan saja kebahagiaan di dunia, tetapi tuntutan juga merupakan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisanya mudah-mudahan ya, apa yang kita niatkan ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk capai kemudahan ya, sehingga suasana di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.